Gak nyangka, seorang Cindo ganteng baru saja memutuskan masuk Islam, dan hal ini langsung bikin netizen heboh. Banyak yang bertanya-tanya, apakah dia mengikuti jejak Dr. Richard Lee? Atau ada alasan lain yang bikin dia mantap memilih Islam? Simak ceritanya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Karena dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Klik juga tombol lonceng biar gak ketinggalan update video terbaru dari kami. Yuk, kita sama-sama meramaikan kolom komentar dengan sholawat sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa juga tulis asal kota kalian, biar kita tahu nih, teman-teman dari mana aja yang nonton video ini. Beberapa waktu lalu, dunia maya dihebohkan dengan kabar yang cukup mengejutkan. Seorang pria keturunan Tionghoa yang dikenal memiliki wajah tampan dan karisma yang kuat, mendadak memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Kabar ini langsung menyebar luas di berbagai platform media sosial, memicu beragam reaksi dari netizen. Beberapa mendukung dan mengucapkan selamat, sementara yang lain merasa penasaran dan ingin tahu lebih dalam tentang alasan sebenarnya di balik keputusannya tersebut. Sosok ini bukanlah orang biasa. Ia adalah seorang pengusaha muda yang telah sukses membangun bisnisnya dari nol. Selain itu, ia juga dikenal sebagai influencer yang cukup aktif di media sosial, sering membagikan konten seputar gaya hidup, bisnis, dan pengembangan diri. Dengan pengikut yang mencapai ratusan ribu hingga jutaan orang, tak heran jika setiap langkah hidupnya selalu menjadi sorotan publik. Sebelum berita tentang dirinya menjadi mualaf mencuat, pria ini memang sudah memiliki banyak penggemar. Banyak yang mengagumi cara berpikirnya, keberaniannya dalam mengambil risiko dalam bisnis, serta gaya hidupnya yang selalu tampak elegan dan berkelas. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa di balik kehidupannya yang terlihat sempurna itu, ia tengah menjalani pencarian spiritual yang mendalam. Seiring dengan popularitasnya yang semakin meningkat, banyak orang mulai memperhatikan perubahan yang terjadi dalam dirinya. Ia yang sebelumnya sering membagikan konten tentang kemewahan, lambat laun mulai beralih ke topik-topik yang lebih reflektif. Ia lebih sering berbicara tentang arti kehidupan, kebahagiaan sejati, dan ketenangan batin. Banyak pengikutnya yang merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang ia alami. Kabar tentang keputusannya masuk Islam pertama kali tersebar melalui sebuah unggahan di akun media sosial pribadinya. Dalam unggahan tersebut, ia tidak secara langsung mengumumkan bahwa dirinya telah resmi menjadi seorang Muslim. Namun, ia membagikan sebuah foto dirinya mengenakan pakaian putih sederhana dengan latar belakang masjid, disertai dengan kutipan ayat Al-Quran yang berbicara tentang hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unggahan itu segera menjadi viral. Ribuan komentar membanjiri postingannya dalam hitungan jam. Banyak yang terkejut, ada yang merasa kagum, dan tak sedikit pula yang menanyakan apakah benar ia telah memeluk agama Islam. Beberapa influencer dan tokoh agama pun ikut memberikan tanggapan mereka, menyatakan dukungan dan doa agar ia diberikan kemantapan dalam keputusannya. Berbagai media online pun mulai mengangkat berita ini. Mereka mencoba menggali lebih dalam, mencari tahu apakah benar pria ini telah mengucapkan syahadat dan resmi menjadi seorang Muslim. Salah satu media berhasil mendapatkan konfirmasi dari seorang teman dekatnya yang membenarkan bahwa ia telah memeluk Islam beberapa hari sebelumnya dalam sebuah acara yang diadakan secara tertutup. Banyak orang yang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya mendorongnya untuk mengambil keputusan besar ini? Mengingat dirinya berasal dari latar belakang keluarga yang cukup kuat dalam budaya dan tradisi Tionghoa, tentu tidak mudah baginya untuk berpindah keyakinan. Beberapa spekulasi pun mulai bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa keputusannya dipengaruhi oleh lingkungannya, ada juga yang menduga bahwa ia memiliki seorang teman atau figur inspiratif yang membimbingnya dalam perjalanan spiritualnya. Beberapa netizen bahkan mengaitkan kisahnya dengan perjalanan spiritual Dr. Richard Lee, seorang dokter dan konten creator terkenal yang juga baru-baru ini memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Sebelumnya, Dr. Richard Lee juga mengalami pencarian panjang sebelum akhirnya menemukan kedamaian dalam Islam. Kisahnya yang menyentuh hati telah menginspirasi banyak orang, dan tidak sedikit yang berspekulasi bahwa pria Cindo ganteng ini mungkin juga mengalami hal yang serupa. Namun, hingga saat ini,
Pria tersebut belum memberikan pernyataan resmi mengenai alasan di balik keputusannya. Ia hanya mengungkapkan rasa syukurnya dan berharap agar perjalanan barunya ini bisa membawanya lebih dekat kepada kebenaran dan kedamaian sejati. Meski begitu, banyak pengikutnya yang memberikan dukungan penuh dan mendoakan agar ia tetap istiqomah dalam Islam. Seiring berjalannya waktu, kisahnya semakin banyak diperbincangkan. Banyak media yang mencoba menghubunginya untuk wawancara eksklusif. Namun ia memilih untuk tetap rendah hati dan tidak terlalu banyak bicara mengenai hal ini. Baginya, keputusannya untuk masuk Islam adalah sesuatu yang sangat pribadi, dan ia ingin menjalaninya dengan hati yang tenang tanpa tekanan dari pihak manapun. Di sisi lain, beberapa pihak juga merasa skeptis dan mempertanyakan apakah keputusannya ini murni dari hatinya sendiri, atau ada faktor lain yang mempengaruhinya. Ada yang berpendapat bahwa mungkin ia hanya mengikuti tren, atau sekadar ingin mencari perhatian. Namun, bagi mereka yang telah mengikuti perjalanannya sejak lama, mereka percaya bahwa keputusan ini bukanlah sesuatu yang diambil secara spontan, melainkan hasil dari perjalanan panjang yang penuh dengan refleksi dan pencarian makna kehidupan. Bagi seorang mualaf, perjalanan spiritual bukanlah sesuatu yang mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, baik dari lingkungan sekitar maupun dari dalam dirinya sendiri. Namun, yang terpenting adalah bagaimana ia mampu menjaga komitmen dan niatnya dalam menjalani kehidupan baru sebagai seorang Muslim. Keputusannya ini juga membawa dampak besar bagi pengikutnya. Banyak dari mereka yang terinspirasi untuk lebih mendalami agama Islam, bahkan ada yang mengaku mulai tertarik untuk mempelajari ajaran Islam lebih dalam. Ini menunjukkan bahwa setiap langkah seseorang dalam mencari kebenaran dapat memberikan pengaruh positif bagi orang lain di sekitarnya. Kini, pria tersebut masih terus menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia lebih banyak menghabiskan waktu untuk belajar dan mendalami ajaran Islam. Dari beberapa unggahan terbarunya di media sosial, terlihat bahwa ia mulai aktif menghadiri kajian, membaca Al-Quran, dan berusaha menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan. Meskipun perjalanan spiritualnya baru saja dimulai, banyak orang yang percaya bahwa ia akan menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Keputusan untuk menjadi seorang Muslim bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan niat yang tulus dan dukungan dari orang-orang terdekat, ia yakin bisa melewati semua tantangan yang ada. Kisahnya menjadi bukti bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dan dengan cara yang tidak terduga. Tidak ada yang tahu bagaimana perjalanan hidup seseorang akan berubah, tetapi satu hal yang pasti, ketika seseorang menemukan kebenaran, ia akan merasakannya dengan sepenuh hati. Perjalanan spiritual seseorang seringkali tidak terjadi secara tiba-tiba. Keputusan seseorang untuk berpindah keyakinan biasanya merupakan hasil dari refleksi panjang, pencarian makna hidup, dan pengalaman-pengalaman yang menggugah hati. Begitu pula dengan sosok pria Cindo ganteng ini. Keputusannya untuk menjadi seorang mualaf bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam, melainkan sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan pencarian, kebingungan, dan akhirnya, ketenangan yang ia temukan dalam Islam. Sejak kecil, ia tumbuh dalam keluarga yang memiliki tradisi dan budaya yang kuat. Sebagai keturunan Tionghoa, ia diajarkan untuk menghormati leluhur, menjalani ritual-ritual keluarga, dan mengikuti nilai-nilai yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, di balik kehidupan yang tampak bahagia dan penuh dengan kebanggaan atas budaya keluarga, ada pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya yang tak kunjung menemukan jawaban. Semua berawal dari rasa penasarannya terhadap ajaran agama lain, terutama Islam. Awalnya, ia hanya sekadar ingin tahu, tanpa ada niatan untuk benar-benar mendalami. Sebagai seorang yang gemar belajar dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ia sering berdiskusi dengan teman-teman dari berbagai latar belakang agama. Dari sinilah ia mulai mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang Islam, yang selama ini hanya ia lihat dari luar. Namun, titik balik dalam perjalanannya dimulai ketika ia bertemu dengan beberapa teman Muslim yang memiliki karakter luar biasa. Ia melihat bahwa mereka memiliki ketenangan batin yang jarang ia temui pada orang lain. Mereka menghadapi masalah dengan sabar, tidak mudah marah, dan selalu memiliki keyakinan bahwa semua hal yang terjadi dalam hidup ini sudah diatur oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Hal ini membuatnya bertanya-tanya, apa yang sebenarnya membuat mereka begitu damai dan yakin dalam menjalani hidup? Seiring berjalannya waktu, ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang Islam. Ia membaca berbagai literatur, menonton video ceramah, bahkan berdiskusi dengan beberapa ustaz yang ia temui.
Ia ingin memastikan bahwa jika suatu hari ia memutuskan untuk masuk Islam, itu bukan karena dorongan emosi sesaat, melainkan karena pemahaman yang benar-benar ia yakini. Salah satu momen yang paling berkesan baginya adalah ketika ia pertama kali mendengar lantunan ayat suci Al-Quran secara langsung. Suatu hari, dalam sebuah perjalanan bisnis keluar kota, ia menginap di sebuah hotel yang berdekatan dengan masjid. Pada waktu subuh, ia terbangun oleh suara adzan yang berkumandang dengan begitu indah. Ada sesuatu dalam hatinya yang tiba-tiba terasa berbeda. Suara adzan itu tidak hanya menyentuh telinganya, tetapi juga hatinya. Sejak saat itu, ia semakin sering memperhatikan hal-hal kecil yang berkaitan dengan Islam. Ia mulai tertarik untuk memahami makna di balik sholat, puasa, dan berbagai ibadah lainnya. Salah satu hal yang paling membuatnya kagum adalah konsep tawakal dalam Islam. Bagaimana seorang muslim diajarkan untuk berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha sebaik mungkin. Ia merasa bahwa konsep ini sangat relevan dengan kehidupannya, terutama dalam dunia bisnis yang penuh dengan ketidakpastian dan tekanan. Tak hanya itu, ia juga merasa tertarik dengan kisah para mualaf lainnya. Ia membaca kisah-kisah mereka, bagaimana mereka menemukan hidayah, dan bagaimana kehidupan mereka berubah setelah masuk Islam. Salah satu kisah yang paling menginspirasinya adalah perjalanan spiritual Dr. Richard Lee, seorang dokter dan konten creator terkenal yang baru-baru ini menjadi mualaf. Dr. Richard Lee juga mengalami perjalanan panjang sebelum akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Awalnya, ia adalah seorang yang skeptis dan tidak begitu tertarik dengan agama. Namun, seiring waktu, ia mulai mencari makna hidup yang lebih dalam dan menemukan ketenangan dalam Islam. Perjalanannya ini sangat mirip dengan apa yang dialami oleh pria Cindo ganteng ini. Dalam sebuah wawancara, Dr. Richard Lee pernah mengatakan bahwa ketertarikannya pada Islam dimulai dari rasa penasaran. Ia ingin tahu mengapa begitu banyak orang yang begitu yakin dengan agama ini. Dari rasa penasaran itu, ia mulai mencari tahu sendiri, membaca, dan bertanya kepada orang-orang yang lebih paham. Hingga akhirnya, ia menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Kisah Dr. Richard Lee ini semakin menguatkan keyakinan pria Cindo ganteng tersebut, bahwa ia berada di jalur yang benar. Ia pun semakin giat belajar, semakin banyak membaca, dan semakin sering berdiskusi dengan para ustaz. Namun, di balik semua itu, ia masih memiliki ketakutan. Bagaimana reaksi keluarganya? Apakah mereka akan menerima keputusannya dengan baik? Keputusan untuk menjadi mualaf bukanlah sesuatu yang mudah. Ia sadar bahwa ini bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang keluarganya yang memiliki keyakinan berbeda. Ia takut mengecewakan mereka, takut dianggap telah meninggalkan tradisi keluarga, dan takut kehilangan hubungan baik dengan orang-orang yang ia cintai. Namun, setelah melalui banyak pertimbangan dan doa, ia akhirnya merasa siap. Ia yakin bahwa ini adalah jalan yang benar baginya. Pada suatu hari yang tenang, ia mendatangi seorang ustaz yang selama ini membimbingnya. Dengan hati yang mantap, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, menandai awal perjalanan barunya sebagai seorang muslim. Setelah resmi menjadi seorang mualaf, ia merasakan perasaan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seakan-akan semua kebingungan dan pertanyaan yang selama ini mengganggunya, kini telah menemukan jawabannya. Ia merasa lebih damai, lebih tenang, dan lebih yakin dalam menjalani hidup. Meski begitu, ia sadar bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Menjadi seorang mualaf bukan berarti semuanya akan berjalan mulus. Ada banyak tantangan yang harus ia hadapi, baik dari lingkungan sekitar maupun dari dirinya sendiri. Namun, ia yakin bahwa dengan niat yang tulus dan doa yang kuat, ia bisa melewati semua itu. Kini, ia mulai membiasakan diri dengan kehidupan barunya. Ia belajar sholat, membaca Al-Quran, dan mencoba menerapkan ajaran Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Ia juga mulai lebih banyak berbagi pengalaman dan cerita di media sosialnya, dengan harapan bisa menginspirasi orang lain yang mungkin juga sedang dalam pencarian spiritual. Keputusannya untuk menjadi seorang muslim bukanlah sesuatu yang ia sesali. Sebaliknya, ia merasa bahwa ini adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat dalam hidupnya. Ia merasa lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih yakin bahwa ia telah menemukan jalan yang benar. Hidayah memang bisa datang dengan cara yang tidak terduga. Bagi pria ini,
Perjalanan panjangnya dalam mencari makna hidup telah membawanya kepada Islam. Dan bagi kita semua, kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki perjalanan spiritualnya masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap terbuka untuk mencari kebenaran dan mengikuti kata hati kita. Setelah resmi menjadi seorang mualaf, kehidupan pria Chindo ganteng ini mulai berubah secara perlahan namun pasti. Ia menyadari bahwa keputusannya untuk masuk Islam bukan hanya tentang mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi juga tentang bagaimana ia menjalani kehidupan sehari-hari sebagai seorang Muslim yang taat. Sebagai seorang yang baru memeluk Islam, tentu ada banyak hal yang harus ia pelajari dan biasakan. Namun, ia menjalani semuanya dengan penuh semangat dan ketulusan. Langkah pertama yang ia ambil setelah menjadi mualaf adalah belajar sholat. Ini adalah hal yang paling mendasar dan paling penting dalam Islam. Awalnya, ia merasa sedikit kesulitan, karena gerakan dan bacaan sholat bukanlah sesuatu yang bisa ia pahami dalam waktu singkat. Namun, dengan bimbingan dari teman-teman muslimnya dan juga beberapa ustaz, ia mulai memahami arti dan tata cara sholat dengan lebih baik. Setiap hari, ia berusaha untuk tidak melewatkan sholat 5 waktu. Ia merasa bahwa sholat memberikan ketenangan luar biasa dalam hatinya. Sebelumnya, ia sering merasa cemas dan gelisah ketika menghadapi masalah. Tetapi setelah rutin melaksanakan sholat, ia mulai memahami makna berserah diri kepada Allah. Ia merasakan bahwa setiap doa yang ia panjatkan memberikan kekuatan baru untuk menghadapi hidup. Tak hanya itu, ia juga mulai tertarik untuk membaca Al-Quran. Awalnya, ia hanya membaca terjemahannya, karena ia belum bisa membaca huruf Arab dengan lancar. Namun, semakin sering ia membaca, semakin ia merasa tertarik untuk belajar lebih dalam. Ia mulai mengikuti kelas belajar membaca Al-Quran secara rutin, dan dalam beberapa bulan, ia sudah bisa membaca dengan lancar meskipun masih dalam tahap belajar. Salah satu ayat yang paling menyentuh hatinya adalah ayat dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah 286. Ayat ini memberikan kekuatan baginya. Ia menyadari bahwa setiap ujian dan tantangan dalam hidup ini sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing hambanya. Sejak memahami makna ayat ini, ia menjadi lebih tenang dalam menghadapi segala permasalahan hidup. Selain itu, pria ini juga mulai menjalani ibadah puasa. Awalnya, ia merasa ragu apakah ia bisa menjalani puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Namun, setelah mencoba, ia justru merasa bahwa puasa bukan sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga melatih kesabaran dan kedisiplinan. Ia merasakan bagaimana puasa membantunya lebih memahami arti kehidupan, dan bagaimana ia bisa lebih bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Di tengah perjalanan spiritualnya, tentu ada banyak tantangan yang harus ia hadapi. Salah satu tantangan terbesar adalah reaksi dari keluarganya. Sebagai seorang yang berasal dari keluarga non-muslim, ia tahu bahwa keputusannya ini tidak akan mudah diterima oleh semua orang. Ketika keluarganya mengetahui bahwa ia telah masuk Islam, reaksi mereka cukup beragam. Ada yang merasa kaget, ada yang kecewa, bahkan ada yang marah. Beberapa anggota keluarganya menganggap bahwa keputusannya ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap budaya dan tradisi keluarga. Mereka merasa bahwa ia telah meninggalkan akar budayanya dan memilih jalan yang berbeda. Namun, pria ini tetap bersikap sabar dan menghormati perasaan keluarganya. Ia tidak pernah membalas kemarahan dengan kemarahan. Sebaliknya, ia berusaha untuk menjelaskan bahwa Islam tidak pernah mengajarkan seseorang untuk melupakan keluarganya. Ia meyakinkan mereka bahwa keputusannya ini adalah tentang keyakinan pribadi, bukan tentang meninggalkan orang-orang yang ia cintai. Perlahan, ia mulai menunjukkan kepada keluarganya bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Ia tetap berbakti kepada orang tuanya, tetap menghormati tradisi keluarga, dan tetap menjadi pribadi yang baik seperti sebelumnya. Bahkan, ia justru menjadi lebih penyabar dan lebih perhatian kepada keluarganya. Sikapnya yang penuh kesabaran akhirnya mulai meluluhkan hati keluarganya. Mereka yang awalnya menentang, mulai menerima keputusannya dengan lebih terbuka. Meskipun masih ada perbedaan dalam keyakinan, mereka mulai menyadari bahwa keputusannya menjadi Muslim tidak membuatnya menjadi orang yang berbeda, tetapi justru membuatnya menjadi pribadi yang lebih baik. Selain tantangan dari keluarga, ia juga menghadapi tantangan dari lingkungan sekitarnya.
Sebagai seorang publik figur, tentu ada banyak orang yang memberikan komentar tentang keputusannya. Tidak semua orang mendukungnya. Ada yang memberikan komentar negatif, ada yang mempertanyakan keikhlasannya, dan ada pula yang meragukan apakah keputusannya ini benar-benar tulus atau hanya sekadar mencari perhatian. Namun, pria ini tidak terpengaruh oleh komentar negatif. Ia percaya bahwa hanya dirinya dan Allah yang tahu niat sebenarnya. Ia juga merasa bahwa perjalanan spiritual adalah sesuatu yang sangat pribadi, dan tidak semua orang bisa memahami apa yang ia rasakan. Seiring berjalannya waktu, ia semakin mantap dengan keputusannya. Ia mulai lebih aktif dalam kegiatan keagamaan, mengikuti kajian Islam, dan bertemu dengan sesama mualaf untuk berbagi pengalaman. Ia juga mulai berbagi kisahnya di media sosial, bukan untuk mencari perhatian, tetapi untuk memberikan inspirasi kepada mereka yang mungkin sedang mengalami pencarian spiritual yang sama. Banyak orang yang merasa terinspirasi oleh kisahnya. Ada yang mulai tertarik untuk belajar lebih banyak tentang Islam, ada yang mulai mendalami agamanya sendiri dengan lebih serius, dan ada pula yang merasa lebih yakin untuk mengikuti jejaknya menjadi mualaf. Kisahnya membuktikan bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dan dengan cara yang tidak terduga. Kini, pria ini menjalani kehidupannya sebagai seorang muslim dengan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang dan akan ada banyak tantangan di masa depan. Namun, ia percaya bahwa selama ia berpegang teguh pada ajaran Islam dan selalu berdoa kepada Allah, ia akan selalu mendapatkan bimbingan dan kekuatan. Kisahnya menjadi bukti bahwa setiap orang memiliki perjalanan spiritualnya masing-masing. Tidak ada yang bisa memaksakan seseorang untuk menemukan kebenaran, karena hidayah adalah sesuatu yang diberikan langsung oleh Allah kepada mereka yang mencarinya dengan hati yang tulus. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami pencarian spiritual seperti ini? Atau mungkin kalian memiliki cerita inspiratif lain yang ingin dibagikan? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membahas kisah-kisah inspiratif lainnya. Nah, gimana menurut kalian? Apakah keputusan pria ini memang karena keyakinannya sendiri atau ada sosok yang menginspirasinya? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.